Hebatnya lagi, fams, tanaman herbal ini bisa langsung didapat di halaman rumah. Gak perlu susah-susah nyari di hutan, fams. Contohnya, di salah satu rumah yang terletak di kecamatan Kota Gede ini. Wih, di sini punya lebih dari 100 jenis tanaman herbal, fams. Kebun tanaman herbal ini bisa juga disebut dengan kebun toga, yaitu kepanjangan dari kebun tanaman obat keluarga. Sebetulnya, kebun yang berjarak 3 km dari Malioboro ini hanyalah halaman rumah biasa, fams. Tapi dengan lahan yang tidak seberapa luas ini, katanya bisa menghasilkan berbagai obat loh. Kalah dong apotik. Meskipun punya lebih dari 30.000 jenis spesies tanaman herbal, seharusnya Indonesia memiliki lebih banyak resep obat herbal dengan potensi nilai industri yang jauh lebih besar dibandingkan negara lain. Tapi sayangnya, fams, hal tadi gak sampai terwujud. Bahkan, Indonesia masih kalah sama Tiongkok. Tiongkok yang hanya memiliki 13.000 jenis herbal bisa membuat lebih dari 100.000 resep obat herbal. Sebenarnya, fams, budidaya tanaman herbal tuh gak susah loh. Gak perlu perawatan yang macam-macam atau lahan yang luas. Yang jelas, tanahnya harus mengandung unsur hara atau nutrisi. Biasanya sih hanya ditanam dalam polybag dengan menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Tinggal letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Sama jangan lupa disiram. Oh iya, fams, meskipun gak bersertifikat, tapi khasiat tanaman ini sudah teruji oleh waktu. Buktinya secara turun-temurun hingga hari ini masih banyak penggunanya. Dalam pembuatan jamu juga harus menyesuaikan takaran tiap bahan, suhu, merebus, dan lain sebagainya. Kalau nggak tepat ukurannya, jadinya kurang manjur gitu, fams. Sama aja kayak obat yang dosisnya nggak tepat. Oh iya, fams, jamu berasal dari dua kata Jawa kuno, yaitu jampi yang bermakna penyembuhan dan usodo yang bermakna kesehatan. Dari zaman dulu, konon rahasia kesehatan dan kesaktian para pendekar berasal dari latihan dan bantuan ramuan herbal seperti ini. Widih, ramuan pendekar, fans. Jangan-jangan Iko Uwais rajin minum jamu ini nih. Oh iya, fans, bukan hanya bisa menikmati dan belajar tentang jamu aja nih. Di sini juga bisa memesan nasi wiwit. Nasi ini biasanya muncul pada saat upacara adat wiwitan yang mendekati musim panen. Untuk lalapannya, bisa pakai daun bidara nih, fams. Bukan cuma namanya aja yang bagus. Khasiat daun ini juga turut disebut dalam kitab suci Al-Quran. Oh iya, ngomongin soal jamu nih, fams. Minuman tradisional ini bahkan bisa dihadirkan dengan konsep modern tanpa menghilangkan komposisi dan khasiat aslinya. Tuh lihat, menunya, alatnya, sama banget kayak yang ada di kafe-kafe. Kalian gak asing kan sama alat ini? Teknik saring ini juga bisa digunakan untuk bikin jamu kunyit asam, fams. Kalau sama alat yang satu ini, udah kenal dong. Jamu tubruk ini digunakan untuk mengolah beras kencur. Dari namanya aja udah ketahuan kan? Ada beras dan ada cacahan kencur yang udah kering. Nih, salah satu menu yang bakal bikin kalian jatuh cinta sama jamu. Menu ini namanya saranti. Jamu yang diracik dari campuran beras kencur, kemudian diseduh menggunakan alat espresso. Mirip kopi banget deh. Terus, jamunya dicampur dengan susu, gula, dan creamer. Sebenarnya sih, minuman ini bisa disajikan panas atau dingin. Tapi, kayaknya lebih seru nih ya kalau disajikan dengan es batu. Ini juga jadi rekomendasi buat kalian yang belum suka jamu. Namanya Jaman Batu. Jamunya dibuat dari campuran lemon, madu, dan biji selasih. Ini sih kekinian banget. Nah, kalau peracik kopi kan dikenal dengan istilah barista. Ternyata peracik jamu ada sebutannya juga nih, fams. Namanya acaraki. Acaraki adalah sebutan atau gelar yang disematkan pada orang yang ahli meracik jamu. Profesi ini udah digunakan sejak zaman kerajaan Majapahit.